إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Masyurul muslimin wa zumratal mu'minin jemaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, puji puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam turun untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan begitu juga umat-umat yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk senantiasa ingin dan mampu menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya kaum muslimin yang Allah muliakan, ketika seorang itu hidup dengan dia bisa beragama sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, maka dia telah hidup sebagaimana hidupnya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari nerakanya. Dan menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga anak dan istri kita, begitu juga orang-orang yang kita cintai termasuk umat Islam secara keseluruhan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, seruan ini untuk kita bersama. Wahai orang-orang yang di dalam dada-dadanya ada iman, wahai orang-orang yang senantiasa mengaku dirinya beriman, wahai orang-orang yang senantiasa mengatakan bahwa dirinya beriman, anfusakum wa ahlikum nara. Satu hal yang kita harus lakukan, jaga diri kita, jaga keluarga kita dari neraka Allah Azza wa Jalla. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan berkenaan dengan ayat ini, maka dimaksudkan adibuhum wa alimuhum. Ajarkan kepada diri kita dan juga anggota keluarga kita akan adab dan ilmu agama. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbahnya di hadapan para jamaah, di hadapan para sahabat ridwanullah alaihim. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan, tiba-tiba datanglah 3 orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid bersama para sahabat sedang duduk bersama, maka satu di antara 3 pulang kembali, tidak jadi ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan 2 orang, salah satunya duduk di tempat-tempat yang kosong dan yang satunya lagi duduk malu-malu di belakang para jemaah yang lain. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, menyampaikan tausiahnya kepada sahabat ridwanullah alaihim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kukabarkan kepada kalian tentang 3 orang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma ahaduhum, adapun salah seorang di antara mereka, fa'awa ila Allah fa'awahu Allah ilaihi. Salah seorang di antara mereka dia berlindung kepada Allah, maka Allah pun menjadikan dia bisa berlindung kepadanya. Wa ammal akhar, adapun yang lain, fastahya Allahu min. Adapun yang kedua, dia malu-malu kepada Allah, maka Allah pun malu-malu terhadapnya. Dan adapun yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammal akhar fa'arada Allahu anhu. Adapun yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling daripadanya. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hadis Nabi yang sahih yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Abu Qattad Al Hasan bin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa
Berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, bahwa orang yang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga akhiratnya. Tapi orang yang tidak duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah orang-orang yang berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Maka selaku orang tua, kepala rumah tangga, kita punya kewajiban besar terhadap keluarga kita, kepada anak dan istri kita. Janganlah sampai kita bisa memberikan mereka nafkah secara zahir, secara harta, tapi sesungguhnya kita begitu miskin memberikan harta, memberikan mereka bekal secara agama. Padahal kaum muslimin Allah muliakan, kebaikan seorang hamba itu terletak bagaimana dia memahami agama ini dengan baik. Ketika dia mampu memahami agama ini dengan baik, maka muncullah amal di dalam dirinya, dan amal inilah yang akan berbuat takwa di dalam dirinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bagaimana mungkin orang itu bertakwa sementara dia tidak berilmu tentang agama ini? Bagaimana mungkin orang itu bisa berilmu tentang agama sementara dia malas belajar atau menghadiri majelis-majelis ilmu? Kaum muslimin yang Allah muliakan, tatkala kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang diisi, yang disampaikan di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala, nasihat-nasihat para sahabat dan para ulama, maka ini akan menjadikan hati kita lembut secara pribadi dan akan memberikan pengaruh kepada anak keturunan kita. Ketahuilah kaum muslimin yang Allah muliakan, kita selaku orang tua, kita selaku kakek atau datuk bagi anak-anak kita, ketahuilah kesolehan kita begitu sangat pengaruh kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang perkara ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, dan sangat jarang yang menyadari bahwa kenakalan anak-anak kita boleh jadi penyebab utamanya adalah karena orang tuanya. Jauhnya orang tua daripada agama, memahami dan mengamalkan agama, ini yang membuat anak itu menjadi tidak baik, yang menjadi anak itu disebut dengan anak yang nakal. Dalam hal ini, Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau pernah mengatakan tentang pengaruh ibadah bagi anak-anaknya. Apa kata beliau rahimahullah? La azidanna fi salati min ajlik. Beliau mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ketahuilah, aku menambah jumlah rakaat solat sunnahku hanya untuk kebaikan dirimu. Karena beliau mengetahui semakin soleh orang tua, semakin soleh seorang kakek, semakin soleh ayah dan ibu, akan bisa memberikan pengaruh kesolehan kepada anak-anaknya. Dalam surah Al-Kahfi kita pun mengetahui besar bahwasanya ada dua gulam anak kecil yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang tuanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kakeknya merupakan orang-orang yang salih, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita mengharapkan kebaikan dari anak-anak kita. Ketika kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mati seorang hamba, jika wafat seorang hamba, terputus amalnya, kecuali salah satu di antaranya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan. Kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Tapi dalam waktu yang masa yang bersamaan, kita merubahkan diri kita bahwa kita pun selaku orang tua juga harus soleh. Kaum muslimin yang Allah muliakan, keberadaan orang tua atau keluarga yang soleh begitu sangat mempengaruhi anak-anak dan keluarga kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-mar'u 'ala dini khalilih man yamsu falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu tergantung agamanya daripada agama temannya, maka hendaklah dia perhatikan siapa yang dia temani. Tentu teman di luar rumah adalah teman yang bisa mempengaruhi. Maka orang yang bersama dengan anak justru lebih besar mempengaruhi. Maka daripada itu kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan, introspeksi diri kita. Apakah kita telah menjadi orang tua yang baik, atau justru kita hanya berharap mendapatkan anak yang baik sementara kita menjadi orang tua yang selalu biasa-biasa saja, tidak mengalami perubahan dan perbaikan dari waktu demi waktu. Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala muliakan.
Dan khatib ingin juga mengingatkan pada diri khatib dan kita semua bahwa sesungguhnya anak-anak kita adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita yang kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Memang benar, makannya mereka, minumnya mereka, sangan pangan papan mereka adalah tanggung jawab kita. Tapi sesungguhnya keadaan diri mereka, bagaimana mereka bertauhid kepada Allah, bagaimana mereka beramal saleh, bagaimana mereka beribadah, itu dan tak lain dan tak bukan juga adalah bagian yang besar daripada tanggung jawab orang tua. Sudahkah kita mengamalkan? Sudahkah kita mempersiapkan anak-anak kita untuk yang demikian? Maka daripada itu kaum muslimin yang Allah muliakan, pilihkanlah lingkungan yang baik untuk mereka. Persediakanlah untuk mereka teman-teman yang baik, tempat belajar yang baik, yang di sana mereka bisa mengenal dan menyerap tentang Islam ini secara benar dan kafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan kepada orang-orang yang senantiasa memberikan perhatiannya kepada umat, memberikan perhatiannya kepada anak-anak mereka, memberikan perhatiannya kepada anak-anak kaum muslimin secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita untuk senantiasa menjadi orang-orang yang mengamalkan ilmu dan mengilmui dari setiap apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Melalui khutbah yang mulia ini, kami ingin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi ayat 49, di mana Allah mengatakan, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan telah diletakkanlah Alkitab, catatan-catatan Bani Adam. Lalu engkau Muhammad akan melihat orang-orang yang berbuat dusta, berbuat dosa, merasa ketakutan terhadap apa yang termaktub di dalam kitab-kitab tersebut. Mereka pun akan mengatakan, sungguh merugi kami, sungguh celaka kami. Buku apa ini? Catatan apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabirah. Tidak ada satupun yang kecil ataupun yang besar luput dari catatannya, illa ahsa, kecuali tercatat rapi di dalamnya. Dan mereka mendapati semua yang pernah mereka kerjakan itu tertulis rapi di dalam kitab tersebut. Dan Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Kaum muslimin yang Allah muliakan, di atas dunia boleh jadi kita bermuka dua. Boleh jadi kita menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, menampakkan tauhid, melakukan kesyirikan di balik semua pandangan manusia. Tapi ketahuilah kaum muslimin yang Allah muliakan, tidak ada satupun yang kita lakukan terbersit di dalam dada-dada kita, terlintas dalam pikiran kita, terucapkan oleh lisan kita, terlakukan oleh perbuatan kita, melainkan semua tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang beriman, yang di dalam dadanya ada iman, lah yang bisa memahami tentang ayat ini dan bisa mengamalkan bahwa dia senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kaum muslimin yang Allah muliakan dan juga anak-anak serta keluarga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diselamatkan untuk jatuh kepada orang-orang yang merugi, mereka yang mendapati diri mereka kelak di hari kiamat tertulis di dalamnya dosa-dosa dan kosong dari segala macam pahala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.